Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan ini subuh 17 Muharram, sudah pertengahan bulan Muharram gitu ya. Kita masih berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin coba bersama-sama. Jadi pada dasarnya ini materi ini untuk saya sendiri sebetulnya, mengingatkan saya terkait dengan standar kebahagiaan kita. Terkadang kita selalu salah memahami terkait dengan kebahagiaan. Kalau ada yang masih galau, risau, berarti ada yang salah memahami terkait dengan kebahagiaan. Bapak-bapak segalau akan tarik biasa namanya kalau kita ketika istri kita terus menagih, nah itu kalau salah satunya. Baik, apa standar kita? Standar itu adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Itu standar. Standar itu patokan kita apa? Ya, Pak ya. Baik, ini panjang, jadi harus agak cepat supaya materinya tersampaikan. Jika ditanya nih Bapak Ibu sekalian, ingin hidup sengsara, hidup bahagia? Bu, bahagia sengsara? Bahagia. Naon bahagia teh? Orang berpandangan disebut bahagia teh loba duit. Terus temu. Tuh kan hari. Banyak duit, apalagi Bu? Sehat. Anak soleh. Suami soleh. Oh, suami soleh. Bobo tuh soleh ya enggak? Karena itu keinginan. Pasti orang ingin, ketika ditanya ingin bahagia atau sengsara, pasti ingin bahagia. Cuman apa itu bahagia? Orang banyak salah ya ketika menafsirkan atau menginterpretasi terkait dengan bahagia. Nih, apakah bahagia itu ini Bu? Pak, ini mobil termahal, harganya 68 miliar. Upami Bapak kalau mobil kia bahagia teh. Prepatnya ge mahal, Pak. Ya, siang di paling kubantu, bahagia enggak? Ibu, kami gaduh mobil mahal, harganya 68 miliar, bahagia tuh? Belum tentu.
Kadang bagi punya baju mahal saja di cabak batur, kamu nggak tahu ya? Ini mau baju saya mahal. Ya, bahagia nggak? Belum tentu. Oh, saya mau beli rumah bahagia, belum tentu. Atau ini, bayangkan kamar nawae 775, harga rumahna 20 hiji, 840 triliun, Pak. Bapak kami gaduh atau sih kumaha? Bahagia deh. Lieur ya. Bayangkan, ini rumah. Kamar mandi lagi 78, 3 hotel, padahal ini rumah. Bahagia enggak? Belum tentu, Pak. Kalau ukurannya ini belum tentu. Ya. Mending kena rumah ngeleti, ya. Saat kemarin ketemu sama dari yayasan sekolah. Anak alhamdulillah jangan. Bumi teh alit. Mun gede mah sok riweuh. Mun pasea teh siapa panggih? Tah ari deukeut mah hese mun pasea teh gampang deui cenah akur teh. Jual tadi da imahna dengan hiji pintuna oge cenah. Jadi mun keluar teh pasti bakal pasang dong. Coba kamu lihat. Ya pintuna banyak. Mun lamun aya masalah dengan istri, ketika istri depan bisa jalan belakang. Ya. Tapi lamun kantor hiji mau kemana keluar pasti tadinya pasang nggak suara damai ya. Bahagia nggak Pak? Bahagia. Rumah yang banyak belum tentu bahagia Pak. Bayangkan nih, harganya 20 triliun. Istri cantik bahagia nggak Pak? Tidak. Nah aku betul kalah. Baik ini ada yang menjawabnya ibu-ibu masalahnya. Kalau menjawab bapak, oke lah. Pak, bapak punya istri cantik bahagia nggak? Kasiksa. Sabab naon selingkuh. Tong boro anu geulis, anu teu geulis ge selingkuh. Kok anu geulis. Banyak ditaksir sama orang lain panas. Ya Pak, ibu pamigadu suami kasep ganteng bahagia kan? Berarti ada orang patut. Ini belum jadi ukuran bahagia Pak, cantik, ganteng dan sebagainya. Harta banyak, bahagia nggak Bu? Pak? Nih, harta banyak Pak. Ini Pangeran Al-Walid bin Talal memiliki 22,7 miliar US dollar. Sanes uang rupiah. Tah lamun dirupiahkeun sakira. 329 triliun. Bahagia enggak Al-Walid? Hartanya banyak Pak. Bahagia cek Bapak. Nah, apa yang belum tentu segala. Mana buktinya bahwa dia tidak bahagia? Lihat Pak. Terkorup ternyata. Bahagia tapi korup. Bahagia lihat kekayaan pangeran bebas dari penjara, di penjara berarti Pak. Ya. Bahagia punya duit banyak nggak Pak? Enggak benar. Jadi kalau ukurannya kekayaan nih bukti. Diceraikan ke istrinya, ngantan istri jadi kaya apalagi sih? Dia punya kekayaan, dia punya jabatan, ya, tetapi di penjara, kedua diceraikan, ternyata nggak bahagia. Kalau ukurannya kekayaan, ya. Jadi bahagia itu bukan ukurannya kekayaan. Paham Pak? Bu? Jadi lu benghar belum tentu bahagia. Bisa jadi kita bahagia hari ini yang nggak punya apa-apa. Bangsa toge mau kae ka rumah teh urang. Sabab naon? Bahkan rumah kita enggak pernah dikunci gitu. Da bangsa ge apa lu? Daek naon ka rumah. Da paling. Saya punya kakak ipar. Motor nanti di luar kae, Pak. Terbaik, ada motor butut. Tapi sampai hari ini belum ada amit-amit. Aman berarti. Dan itu sudah ada dulu. Kalau saya bangun subuh jam 4 tuh
motor ada dua, aman berarti, bahagia. Walaupun tidak boleh begitu juga, nggak boleh karena harus ada usaha. Gaji besar, ibu atau sampai pak, sampai kakek saya kalau dengan dompet. Apakah orang yang punya gaji besar akan bahagia? Nih, lihat, tahu pemilik Hyundai, saya yang Chung Mon Hun, presiden direktur Hyundai, gajinya agung, itu 12 miliar. Sasa sih. Ibu, pomi gaduh suami gaji 12 miliar mahal. Selingkuh. Aduh, untung ke 12 miliar kapan ada? Lalu berapa ada selingkuh. Apa yang terjadi dengan kekayaan dia dengan gaji 12 miliar? Bunuh diri. Bunuh diri, bahagia enggak? Gaji besar bahagia enggak? Bunuh diri dia. Padahal 12 miliar apa? Orang lamun 12 miliar aman deh, dia bunuh diri. Bahagia nggak? Tidak. Terkenal. Jadi idola, bahagia nggak? Artis-artis sekarang belum tentu juga nih. Ini artis Kurt Cobain, vokalis Nirvana. Bahagia nggak? Dia diidolakan oleh banyak orang. Tidak, ternyata apa? Bunuh diri. Oke. Jadi kalau standar yang kekayaan, idola, gaji besar, ini banyak. Bunuh diri. Nih, mungkin zaman-zaman para sesepuh kita ya, bapak-bapak sekalian, ibu sekalian tahu ini raja narkoba dunia. Bahagia enggak? Enggak. Overdosis. Michael Jackson, King Pop, Sami. Hidupnya tidak bahagia. Dia kemana-mana harus pakai payung. Kenapa? Karena dioperasi plastik. Lamun kapanasan mesinnya leleh. Dia kan kulit hitam asalnya. Tapi karena banyak duit, dioperasi kan. Berkali-kali dioperasi plastik. Hidupnya mewah, tapi bahagia enggak? Ketika meninggalnya banyak utang. Semuanya dilelang kekayaan-kekayaan. Jadi ternyata terkenal banyak duit belum menjamin kita bahagia. Bintang olahraga, ya, banyak duit juga ya Pak, terkenal bahagia? Enggak. Ini Michael Jackson, Michael Jordan maksud saya. Mungkin bapak-bapak ibu juga seusia-usia ini tahu siapa Michael Jordan, bintang terkenal di bola basket. Penghasilannya 18 triliun ya. Itu dari satu produk naik saja. Bahagia? Selingkuh? Tidak bahagia. Jadi kalau ukuran-ukurannya dunia pada saat ini tidak ada yang bahagia. Gelis belum tentu nih siapa Marilyn Monroe penghasilannya luar biasa. Bahagia? Enggak juga. Bintang Hollywood ya. Overdosis dengan obat penenang. Berarti hidupnya tidak tenang, terkenal, banyak duit, tetapi pada akhirnya tidak tenang hidup. Banyak harus mengkonsumsi obat penenang, overdosis akhirnya. Bahagia. Jadi penguasa, nah, kalau penguasa yang benar seperti Islam dulu bahagia. Tapi kalau penguasa pada tataran sekarang, jangan harap. Setelah lengser apa yang terjadi? Dikejar-kejar. Katanya, banyak lah ya. Ijazahnya palsu, ijazah dan sebagainya gitu. Dikejar-kejar sampai penyakitan, gitu. Penyakit kulit. Saya berpikir dulu, itu salah satu kisah yang luar biasa. Kemal Atatürk ini yang membenci Islam sampai mengusir kekhilafahan terakhir. Bahkan di Turki itu ketika dipimpin oleh beliau, adzan saja tidak boleh menggunakan bahasa Arab, bahasa aslinya harus menggunakan bahasa
Saking bencinya kepada Islam. Lalu apa yang terjadi ketika meninggal? Sakaratul mautnya dia 38 jam dia sakaratul maut. Ya. Karena 2 penyakit kulit Pak. Digagayong penyakit kulit dan gatal luar biasa. Selain gatal, panas. Sampai dia meminta kepada bawahannya si rumah itu disiram supaya dia adem. Ternyata tidak membuat adem dirinya. Lalu dibawa ke tengah lautan berharap ada angin sepoi-sepoi supaya panasnya redam dan gatalnya. Ternyata tidak. Pingsan 38 jam. Setelah itu apa? Dibangunkan lagi oleh Allah, disiksa dia di dunia, lalu dipingsankan lagi 48 jam. Ini kisahnya luar biasa. Ngeri. Karena kesombongan, hati-hati jangan kesombongan. Ya. Firaun gitu gitu. Ya. Lalu setelah itu meninggal dunia. Yang luar biasa ketika mau dikubur dunia atau apa tanah tidak menerimanya. Dan itu dimumikan dulu. Itu bertahun-tahun tanah itu tidak menerima. Akhirnya dikebumikan beberapa tahun kemudian di marmer. Dan hari ini kalau ke museum Kemal Atatürk 1 kilo jauhnya itu sudah tercium bau bangkai. Ibu katakan itu Bapak? Tapi kita akan. Saya nanya kepada teman-teman yang sudah ke sana, ternyata iya, bau 1 kilo. Bau bangkai. Padahal bangkai manusia hanya berhari-hari sudah hilang lah ya, kalau sudah kemudian. Ini bertahun-tahun. Itulah ketika penguasa zalim kepada umat, zalim kepada rakyat. Ya Allah buktikan. Kalau yang kemarin awal soal sana yang komentari kan, ayo lain masalahnya. Nih presiden Korea sama menjadi bahagia kan ketika dia jadi pemimpin, enggak tuh terkorup nih, kasus korupsi. Akhirnya apa? Tewas bunuh diri juga. Jadi tahta harta jabatan itu tidak belum tentu memberikan kita kebahagiaan. Obama ya, 2 periode. Lalu apa? Nih, melegalkan sesama jenis kan itu waras. Waras nggak Pak? Bu. Melegalkan pernikahan sesama jenis kan itu waras. Ketika ada orang nikah sesama jenis, apakah dia akan melestarikan keturunan? Tidak bisa. Itu kan melawan kodrat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Jadi PNS bahagia ada Bu Pak PNS? Belum tentu juga nih. Digade-gade ke disakolahkeun ke sertifikat lagi. Nah, ini mah sudah rahasia umum. Aya PNS itu ya. Jadi dia mah dah hendonya. Itu tapi. Oke itu apa kan? Tapi ini fakta menunjukkan tidak bahagia. Ya kan? Gadai SK tersisa 100.000. Karena tadi kehidupannya hedonis. Dan memang begitu Pak. Ketika baru PNS atau sertifikasi, maka bank itu langsung menawarkan secara otomatis. Bank BJB biasanya. Untung Abi tak aca lulus. Hari ini kelulusan sertifikasinya. Maksudnya ada tawaran. Akhirnya apa? Kita tergiur dengan tawaran itu, sekian ratus juta tawaran dan sebagainya diambil, padahal itu menyakitkan ke depannya. Kenapa? Karena riba. Hati-hati Pak. Ke BRI, ke BA dan sebagainya. Sisa gajinya tidak mencukupi untuk kehidupan, apalagi sekarang kehidupan kita itu berapa kebutuhan sebulan? 100.000 sehari juga enggak. Gak punya. Menaros masalah kebutuhan maka ibu-ibu sama bapak-bapak dah kayaknya kok pokoknya sakit udah cukup ras yuk udah ras tuh tarik deh menunjukkan sepakat. Jadi tidak bahagia.
Jadi kekayaan, kesuksesan, ketenaran, kemolekan fisik dan sebagainya tidak menjamin kepada kita bahagia. Itu yang mesti kita paham. Jadi belum tentu yang hari anggapan hunkul lah, gunanya jadi jelema bunga itu anggapan kita. Belum tentu orang kaya ketika mendengar sering itu, wah KPK, polisi, itu datang ke zaman. Bisa jadi begitu. Mungkin kita hari ini bahagia yang tidak memiliki apa-apa, yang apa adanya, mungkin kita bahagia. Jadi itu bukan jaminan bagi kita. Ini analog kebahagiaan. Ini bapak-bapak nih, masa bolanya, walaupun versi peleh dengan awal, tidak masih kena dia. Mencetak gol, bahagia, selebrasi, wah. Namun ternyata apa? Dianulir sama wasit. Bahagia nggak? Langsung nggak taruh. Itu yang terjadi. Mainannya ada par. Ketika masuk gol atau selebrasi. Karena belum tentu masuk. Itulah analogi terkait dengan kebahagiaan. Seperti orang yang mencetak gol ke gawang musuh, ke gawang lawan, tapi dianulir, pasti tidak bahagia. Nih. Kalau bahagia itu seperti yang tadi, ya, kenikmatan, tercapainya kenikmatan, ya, keinginan dan syahwat dunia, apa bedanya dengan hewan? Jadi muncul ibu, anggapan ibu benghar bahagia, punya jabatan itu bahagia, ya, dan semuanya duniawi itu akan membahagiakan. Apa bedanya dengan binatang? Binatang kan gitu. Menghalalkan segala cara bebas, karena tidak memiliki akal. Kan semua hari ini anggapan saja Bapak Ibu. Enaknya kerja di pabrik teh. Cek saha, cek anu prilen. Cek anu kerja di pabrik, enaknya prilen. Kan gitu ya. Sering sangka. Orang begitu enaknya kerja di Skylab. Itu kan anggapan orang. Yang mengalami saya sendiri, yang mengalami bapak-bapak sendiri yang kerja di tempat itu belum tentu enak nyaman. Karena itu anggapan. Ya. Makanya inilah yang mesti kita pahami. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf 170, Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Laqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi kalau tadi menyamakan terkait dengan kehidupan, kebahagiaan itu dengan duniawi, ya, maka Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, bal hum adall, bahkan lebih. Kenapa? Karena binatang wajar Pak, ya. Apa? Karena tidak memiliki akal. Manusia dikasih akal. Lihat hari ini, kekayaan yang mereka dapatkan sebagiannya dari mana? Korupsi. Ya, yang hari lagi ramai itu dibuntuti masalah korupsi kemarin haji tahun kemarin. Yang Menteri Agamanya hilang kemana? Entah kemana. Ya kan? Itu banyak. Yang lagi diminta menjadi saksi adalah Ustaz Khalid Basalamah, karena dia memiliki travel yang itu travelnya atau orang-orang yang ikut ke beliau pada tahun kemarin itu kalau nggak salah ikut haji yang mahal itu apa? Furoda. Tetapi tidak jadi, kalau apa saya tidak tahu. Ini lagi diusut. Bahagia nggak? Tidak. Itu kan seperti binatang, menghalalkan segala cara. Binatang kan kalau makan nggak pernah izin ya kan? Makan kan? Kalau manusia seperti itu apa bedanya? Ya. Lahu qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati, tapi hatinya nggak digunakan. Dia punya mata, matanya nggak dipakai. Dia punya telinga, tapi tidak pernah dipakai untuk pendengaran. Apa bedanya dengan binatang? Binatang kan begitu. Nah, itu ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak terpaksa. Ini manusia yang paling bahagia dalam hadis, ya.
Maka orang yang paling bahagia kehidupannya, paling agung kenikmatannya, dan paling tinggi derajatnya adalah orang-orang yang paling agung sikap itibaknya, ya, kesesuaiannya dengan beliau kepada Rasulullah SAW. Itulah bahagia. Jadi bahagia itu ketika kita hari ini mengikuti baginda Rasul, taat kepada Rasul, selesai. Bahagia. Ya, itu yang utama. Rahasia dari Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, beliau berkata, demi Allah aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. 3 kali bayangkan. Dan barang siapa yang mendapatkan ujian lalu bersabar, maka alangkah bagusnya. Fitnahnya apa, Bu? Nih, dalam Al-Quran sampaikan, cobaan dan ujian itu fitnah. Ketika ibu sekarang diuji, ya, dengan masalah ekonomi, hati-hati, itu menjadi fitnah. Ibu diberikan anak, itu fitnah. Jangan jadi fitnah. Seringkali ada, aduh hapunten pada KM, ketika sakal ngaji itu barangkali aduh nyuntet aman. Padahal mah biasa gitu. Fitnah itu hati-hati. Ya, aduh hapunten pada KM, ya istri abdi nyuntet aman. Aduh pada KM suamiku dikeluarkan memang ketika sakit. Kadang-kadang ada apa yang begitu, kadang-kadang sebel ada yang begitu. Saya punya teman juga begitu. Padahal kalau anak dibawa ke masjid bisa jadi baik, jadi sembuh. Saya kadang-kadang juga suka rewel pada istri. Ada yang sakit, sembuh ternyata. Karena tadi kita sudah husnuzon kepada Allah. Jadi ketika ada fitnah dan ujian itu, ya apa, cobaan dan ujian bagi kita bisa jadi itu bagi kita pahala, tapi bisa jadi fitnah bagi kita. Hati-hati. Allah banyak uji dengan kita, dengan meninggalnya istri kita, meninggalnya anak kita. Itu kan bagi kita sebuah ujian. Menerima enggak? Ibu misalkan diselingkuhi oleh suaminya, itu ujian. Dan ujian itu bisa jadi fitnah. Apa ibu bisa keluar tidak yakin kepada Allah, bisa marah kepada Allah, atau sebaliknya? Bapak misalkan diselingkuhi oleh istrinya, itu bisa jadi fitnah. Tapi kalau bapak menerima, jadi ujian, sabar, luar biasa. Itu kan. Kedua, memalingkan dari jalan kebenaran dan menolaknya. Ya. Jadi tadi ketika ada ujian dan sebagainya, bisa jadi kita menolak, ya. Tidak menerima apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Hati-hati. Salah satu pintu surga itu adalah ridho dengan keputusan Allah. Pintu surga itu ada 8. Salah satunya adalah apa? Ridho dengan keputusan Allah. Jadi kalau qada Allah sudah ditetapkan kepada kita, kita nerima, sudah. Kadang-kadang kan kita tidak begitu. Kenapa ya Allah? Anak saya dulu, kenapa enggak saya dulu? Enggak nerima qada Allah itu. Coba lamun. Nah, hati-hati itu. Andai kata tidak ke sana, mungkin tidak terjadi. Nggak boleh itu. Itu bisa, itu tuh setan tuh memalingkan omongan-omongan kita. Namun orang terkali itu jika nama ada selesai. Kalau kodo sudah Allah terjadi selesai, tidak boleh ngomong yang lain. Bisa jadi kita tidak menerima. Coba kalau motoran anak terkali itu, mau celaka, udah. Kalau sudah selesai celaka, sudah selesai. Nerima kodo Allah. Itu setan tuh senantiasa membisikkan kepada. Inilah ya, siksa dan penyesatan dan sebagainya, ini adalah fitnah-fitnah yang terjadi. Hati-hati. Kunci bahagia, karena harus cepat ya Pak ya. Khairun nas qarni, summal ladzina yalunahu, summal ladzi yalunahu. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang generasi setelah baginda Rasul dan sahabat-sahabat. Amin. Yang bahagia. Nah, ini kunci bahagia para sahabat. Kita akan mencontoh mereka, menerapkan pola hidup sederhana dan tidak memaksakan diri. Para sahabat selalu menghadapi permasalahan hidup secara wajar, tidak selalu berlebihan dan tidak terlalu terbebani. Ini kadang-kadang kita tidak bahagia itu ini pola hidup kita.
lihatnya apa? Ke atas, masalah dunia. Terus apa? Bapak nuliur akhirnya, ibu-ibu lihatlah yang lain, yang balengan, ya, kapanasan. Nah gesek bapakna nggak punya korupsi akhirnya kan, atau menghalalkan segala cara. Karena pola hidup kita yang membuat kita tidak bahagia itu. Makanya penting bersyukur itu Pak. Ketika kita bersyukur, nah itulah kita akan bahagia. Kalau bapak ibu tidak pernah bersyukur kepada Allah, maka selamanya tidak akan pernah bahagia. Sederhana. Ya para sahabat kan sederhana. Lihat Abdurrahman bin Auf. Orang kaya. Abdurrahman bin Auf kan ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang paling kaya dan tidak pernah miskin. Ketika dia ingin miskin pun terjadi kurang mah hese jadi benar miskin terus. Kan gitu ya, kisahnya kan begitu ya. Ketika ada panen kurma tidak laku semua Madinah itu kan dia beli. Karena hartanya banyak dia beli itu semuanya. Bergudang-gudang sampai busuk kurmanya Pak. Alhamdulillah uangnya sudah terdistribusikan. Semakin menipis kekayaannya. Gak satu berhar. Ada salah satu raja yang butuh kurma busuk. Untuk apa? Pengobatan. Akhirnya dibeli 10 kali lipat. Benghar deui. Niatnya hebat. Ingin menolong Abdurrahman bin Auf. Orang mah kadang niat haji teh hayang benghar, beli emas jadi itu dijual di urang gitu ya. Ternyata dia salah. Tapi Abdurrahman bin Auf ingin menolong. Akhirnya Allah mudahkan ini contoh kesederhanaan beliau. Bahkan Abdurrahman bin Auf mah aham wae jadi duit. Ketika dia pergi ya lagi berdagang lalu kebelet. Kan saya masih umum kapungkur mah. Tutupan gitu lah dia buang hajat. Lalu ada yang menawar dagangannya pada saat itu dan sahabat yang lain belum bisa memberikan pengaduannya atau harga karena nuga-nuga Abdurrahman bin Auf. Lalu ada datang karena Abdurrahman bin Auf tahu bagaimana etika adab di WC, nggak boleh ngomong. Orang makan nyanyi keotan dan sebagainya. Ditanya, wahai sahabatku Abdurrahman bin Auf, ini ada yang menawar sekian, kalau nggak salah 2 kali lipat. Diam dia. Anggapan sahabat tuh berarti setuju. Nawar doi, kali itu doi, anu membelinya. Nah dijawab, saya tawarkan berkali lipat. Dongkap deh Abdurrahman bin Auf. Ya kumaha. Dia hanya tak guys, sandangan temannya itu sepakat. Jadi duit Abdurrahman itu. Padahal dia tidak menjawab. Dia hanya menunjukkan dia lagi di WC. Jadi gitu sepakat berkali lipat dagangannya. Beres Abdurrahman kamar dan dijual. Berapa? Berkali lipat. Kenapa bisa dijual? Kan saudara ada kesalahan. Alhamdulillah Abdurrahman bin Auf jadi duit. Orang lain alhamdulillah. Lah mau dilatih ini mah. Nah itu. Muntaraweh dilatih. Batukan ya. Nah itu orang beda. Jadi sederhana Bapak Ibu sekalian. Jadi yang membuat kita tidak bahagia karena pola hidup kita tidak mengikuti orang-orang yang tertentu. Ya. Kita hari ini disuguhkan dengan media massa, disuguhkan dengan tayangan-tayangan di televisi. Hedonisme, lihat yang sering kita tampilkan di televisi apa? Kekayaan para artis. Ya. Sehingga hidup kita jadi hedonis, pingin ini, pingin itu. Buka WA, Shopee, kalau halus kan, racun semua. Ya kan? Dan itu membuat kita tidak bahagia. Hayang jika ini, hayang jika pingin seperti ini, pingin seperti itulah yang tidak membuat kita bahagia. Ada setelah anak ibunya buktong sebermoga Shopee, di situ bahagia. Ada yang baru kecantikan, wah iya Pak, bagus loh. Ya. Yang kedua, yang membuat kunci bahagia para sahabat adalah para sahabat memiliki ilmu yang luas.
Ini ada sebuah kisah yang luar biasa. Ada seorang penggali kubur. Dia menggali kubur, tetapi ada keanehan yang luar biasa. Ya. Setelah itu tidak lama kemudian ada yang meninggal lagi. Dan itu lebih luar biasa lagi. Ada cahaya yang lebih luar biasa dari yang pertama. Sehingga penggali kubur itu bertanya kepada keluarganya ketika dia berjalan, ini siapa bu? Yang pertama ini siapa? Yang pertama ini adalah ahli ilmu. Dia senantiasa mencari ilmu, sehingga ketika makanya ada kekagetan bagi saya sebagai penggali kubur luar biasa. Ini ada sesuatu yang menakjubkan, cahaya yang terjadi di alam di kuburan itu. Kata ibunya dia adalah orang yang senantiasa mencari ilmu. Bukan hati-hati. Inilah kebahagiaan ketika kita mencari ilmu. Mudah-mudahan ada kelebihan nanti diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada pengajian-pengajian dan sebagainya dalam rangka mencari ilmu, datang kita. Ya, jangan melihat siapapun, datang saja selama itu benar dan ada rujukan darinya. Lalu yang kedua, nah ini kenapa yang kedua ini lebih? Ini adalah kakaknya. Kakaknya dia berusaha mencari dunia, mencari kehidupan, tapi kehidupannya, dunianya ini untuk membiayai adiknya mencari ilmu. Dan ternyata kakaknya lebih luar biasa, cahayanya 2 kali lipat dari adiknya tersebut. Inilah keutamaan terkait ketika kita mencari ilmu dan membiayai orang yang mencari ilmu. Jadi ibu bapak hari ini membiayai anaknya, pahalanya besar ini. Di kuburan saja mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Bahkan 2 kali lipat lebih dari yang mencari ilmu. Kenapa? Karena dia membiayai. Artinya teruslah mencari ilmu. Karena dengan ilmu kita jadi paham. Tapi hati-hati, ilmu itu sejalan sebanding dengan kekayaan yang kemungkinan kedua-duanya bisa menyombongkan kita. Itu ilmu. Sedikit-sedikit dia punya ilmu menjelek-jelekan orang. Makanya kita hari ini mencari ilmu dalam rangka apa? Ketawaduan kita kepada Allah, bukan untuk menjelek-jelekan orang, bukan untuk memfitnah orang, bukan untuk membid'ahkan orang, bukan untuk yang lain-lain. Tapi introspeksi kepada kita. Oh ternyata ilmu kita tidak seberapa. Saya baru tahu bulan kemarin terkait dengan pakaian saja kita tuh ternyata luar biasa. Apa bedanya kemeja laki-laki dan kemeja perempuan? Oh, bedanya di mana? Kancingnya. Saya baru tahu. Kancing laki-laki mah di kanan, kancing perempuan mah di. Oh, bapak-bapak dengan terangnya. Oh, ilmu kita tuh udah seberapa? Kamu sombong gitu dengan ilmu gitu. Semakin luas ilmu kita, semakin tahu kurang kecan boga naon ternyata. Bukan untuk disombongkan. Saya baru tahu itu. Kalau celana, apa beda celana laki dan perempuan? Yang ini ternyata di sakunya Pak. Kalau sakunya pendek itu perempuan. Kenapa? Karena perempuan tak pernah membawa dompet, hanya membawa kaca aluminium gitu. Simpan di belakangnya. Terus Pak. Kalau laki-laki apa? Dompet. Jadi kalau mau dompet kakaknya kan nolol, gampang dicopet, cuci kuping. Kalau perempuan kan begitu memakai celana panjang cukup kaca bulan gitu supaya. Ya ternyata saya baru tahu itu. Oh, ilmu kita tuh belum ada seberapa. Maka di sini para sahabat senantiasa terus mencari ilmu. Dan ilmu itu bukan untuk kesombongan. Ilmu itu untuk dipahami dan diamalkan. Kita kadang-kadang selalu seperti itu banyak. Ya, ada perseteruan para kiai, perseteruan antara ada yang mengatakan ente bahlul, ustaz ini bahlul. Apa sih? Kayak kumaha atuh pahandapna jamaah. Hanya berseteru umat Islam dengan umat Islam lagi. Anu koprok saha? Israel ya, koprok orang-orang kafir. Gaduh teh. Itu sengaja mereka adukan di antara kita supaya apa? Supaya tidak bersatu.
Kalau kita merujuk kepada Muharram, kan persatuan ini menjadi kekuatan umat Islam sehingga apa? Islam ditakuti. Itu. Tapi hari ini Barat tahu kalau Islam bersatu akan membahayakan mereka, maka mereka mencoba untuk memisahkan, memecahkan dengan apa? Dengan berbagai hal. Kalau dulu saya masih kecil, itu masalah furu'nya. Ada yang sholat tadi kunut, itu dulu itu perangkap dari orang-orang Barat sebetulnya. Tetapi ketika saya besar, mulai lagi sekarang apa? Hati-hati ekstremis. Bahasanya beda lagi sekarang. Karena Pak Umar sudah paham, ini furu'iyah boleh berbeda kan gitu. Muncul lagi yang lain bahasa-bahasa. Islam dulu itu ada saya lupa lagi. Ada orang-orang tertutup jebolan-jebolannya. Sekali lagi teruslah menuntut ilmu supaya kita paham. Oh tahu. Dan bukan untuk disombongkan. Bukan. Ya, kalau ada sesuatu perbedaan yang perlunya, oke. Tetapi kalau yang usul, yang penting itu baru. Lamun sholat subuh nanti rakaat tak salah. Ya. Lamun kiblatna repot salah. Atau ke GBLA. Tapi kalau kiblatnya masih ke Mekah, itu masih benar. Itulah yang harus kita pahami terkait dengan ini. Ya. Yang ketiga, ini di hati mereka ada kecintaan yang mendalam pada baginda Rasul, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada 6 inabah, kembali kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah. Ketika Allah suruh, ketika diperintah oleh Allah, sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami hare-hare, tapi sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Kalau itu dari Allah sudah maksudnya. Ya, karena ketika Allah menyuruh itu pasti ada kebaikan kepada kita. Robbah, memuncaknya keinginan untuk mendekat kepada Allah, takarub kepada Allah. Robbah, khawatir amalnya tidak berkenan, tidak diterima. Orang harus tuh, jangan-jangan ya Allah, ini amal saya tidak minta kepada Allah, berharap kepada Allah. Ya. Khasyiyah, ada rasa takut kepada Allah, sehingga apa, kita hati-hati di setiap kehidupan kita. Ya, tidak sembarangan karena Allah mengawasi kita. Lihat hari ini, jangan sampai kita merasa diawasi itu di mana? Di masjid hukum. Tapi di luar, curang, ngomongkan batu, dan merasa Allah. Saya sering kali ke siswa kamu tuh, kalau ditutup aurat itu jangan hanya di sekolah saja, di luar juga sama. Jadi kalau hanya di sekolah saja berarti Allah, karena di sekolah betul. Di luarnya berarti nggak ada Allah gitu. Karena sadarnya hanya di sekolah. Nah kita pun sama. Takut kita bukan hanya di masjid, kita khusus sholat dan sebagainya. Tapi ketika di luar, kita pun harus merasa takut karena Allah mengawasi kita. Nah kita tidak berani curang kalau yang pedagang, ya, yang pejabat tidak berani menzolimi, gitu kan? Karena apa? Karena Allah yang mengawasi kita. Ya, tawakal dan sekali lagi ikhlas. Ya, ini 6 hal yang kunci kebahagiaan pada sahabat. Yang keempat, mereka sengaja mengurangi kenikmatan dunia. Ulama kadang-kadang nikmat dunia itu berlebihan. Ya, kenapa? Karena dunia ini akan membahayakan kita kalau terus takut menjadi orang yang cinta dunia, sehingga lupa terhadap akhirat. Pernah ya waktu awal-awal saya lihat sini kaitan dengan ciri-ciri orang yang cinta dunia. Apa salah satunya? Kalau pagi, siang, sore yang kuat, bagian batu, baterai, dicas pun, tapi malamnya dia tidak pernah bangun sholat malam. Itu salah satu dari ciri orang yang cinta dunia. Saya sholat tahajud alarm, alhamdulillah alarm. Ya,
Saya sampaikan ke murid saya tuh minimal kamu sehari saja dalam seminggu tahajud pada yuk belajar sehari. Kalau sudah bisa seminggu sekali, ini naik seminggu 2 kali. Karena mesti dipaksakan. Takut kita menjadi orang yang cinta dunia. Mendunia, wah semangatnya luar biasa. Tapi pas bagian akhirat ngawas dan sebagainya lalu semangat, hati-hati. Sampai jam berapa Pak? Lagi ya, berarti Pak. Yang kelima, ini para sahabat senantiasa dulu menempatkan jihad itu sebagai amalan yang paling ada. Jadi ketika ada panggilan jihad, semangatnya luar biasa para sahabat. Ya, jihad di jalan Allah, jihad itu jangan sampai dikerdilkan tuh maknanya. Jihad itu dalam Al-Quran disebut kital, perang. Perang. Karena pahala yang paling tinggi adalah jihad itu belum termasuk pahala yang paling tinggi. Sampai tingginya ketika meninggal, tidak usah langsung saja dengan tidak usah dikapanin itu sebagai bukti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keutamaannya luar biasa. Ya, para sahabat senang. Ya, bahkan ketika mau perang pas lagi memilih pemimpin, dan pada saat itu Rasul memilih Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lagi sedang sakit mata. Oh para sahabat berkata, saya saja ya Rasul untuk menjadi pemimpin perang. Enggak Ali. Ali ini kita damang. Dia di Cidohan ke Rasul. Damang. Kayaknya kurang gitu ya. Dia di Cidohan bau jelas. Ayo Rasul mah luar biasa. Obat sadaya lagi. Sembuh tuh. Orang pada mau pada saat itu menjadi panglima. Ada di perang Mu'tah itu ada 3. Jadi Rasul cek sunnah rata-rata milih 3 pemimpin pada saat itu. Saya lupa lagi siapa ya. Salah satu di antara ada yang bikin. Di 3 ini ada yang pemimpin yang ketiga itu ragu-ragu Pak. Yang pertama, semangat. Tapi ketika pas perang meninggal yang pertama. Kemudian Roya itu bendera itu diambil oleh pemimpin yang kedua yang sesuai dengan baginda Rasul. Nggak belesah, nukati lo pernah dengaran kok Pak. Kecigan kayak kedua, maka Rasul memimpikan nukati lo pertama mendapatkan istana di surganya condong, dengdek. Para sahabat ya Rasul, namanya mah Abdullah bin Rawahah kalau misalnya. Gimana dengdek? Menghiji 2 mah kokoh. Karena dalam dirinya ketika perang ada rasa. Karena kau gelala, nuhiji mah kokoh, tapi caleng colong oke, dendek oke, di surga oke. Kamu salah. Dendek oke, istana surga. Itu yang Allah berikan kepada sahabat yang jadi pemimpin. Dan ketiga-tiganya menjadi dunia. Jadi dipilih di luar kan biasanya Rasul milih 1. Dalam perang Mu'tah, karena perang Mu'tah perang yang tidak seimbang. Pasukan 200.000 dengan 30.000 pasukan kaum muslimin dengan 200. Itu perbandingannya kurang lebih 1 berbanding 7. 1 umat Islam, 1 tentara kaum muslimin. Itu perbandingannya dengan 7 atau 8 orang. Keseimbang. Ya, tapi di situ tidak kalah kaum muslimin walaupun tidak panglimanya meninggal. Itu ya, jadi 5 kebahagiaan. Nah ini bagi para suami apa kebahagiaannya? Jadi ketika turun ayat orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka siksa yang pedih. Ini hati-hati yang punya emas perak dalam arti kekayaan. Kekayaannya tidak disedekahkan, tidak dinafkahkan, maka siksa yang pedih. Lalu Umar bin Khattab ditemani dengan Thauban bergegas menemui baginda Rasulullah SAW. Wahai Nabi Allah, ayat ini dirasakan sangat berat oleh sahabat-sahabatmu. Ya, karena mungkin para sahabat kebanyakannya tidak orang-orang kaya. Maka kata Rasulullah SAW, maukah engkau kuberitahukan tentang sebaik-baiknya harta simpanan seseorang, yaitu istri yang soleha. Bu, harta yang paling berharga itu apa? Istri yang soleha.
Pak eta. Jadi bapak pun tegaduh emas, tegaduh mobil, tegaduh nanaon, tapi gaduh istri soleha lebih dari mobil. Kayak mobil, tos gaduh abi mah. Harta yang paling indah. Siapa? Istri soleha. Kenapa? Karena kebahagiaan. Bahagia bagi suami kalau memiliki istri yang soleh. Ketika suaminya keluar, nggak akan berani tuh menerima tamu laki-laki. Ya, kenapa? Karena menjaga kehormatan. Nggak berani selingkuh, Pak. Kalau memiliki suami istri yang siapa jadi istri soleha? Insya Allah ya. Insya Allah jadi istri soleha. Harus ya, harus ya. Karena dari istri yang soleh lahirlah anak-anak yang soleh. Lamun anak yang soleh, anak-anak yang tidak soleh, kita sebagai orang tuanya introspeksi diri. Berarti kita yang salah. Ya. Bagi istri, nah, jadi tadi bagi bapak-bapak, bagi istri apa? Wahai wanita, wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridho padanya, maka ia akan masuk surga. Tapi kade, abi mari ridho baik. Ada ayat liur, liur itu ayat. Kade katanya sama, baik ridho sama puas. Musingkeun, mas tagihan tiap bulan, kecantikan baju. Alhamdulillah tuh baik. Di luar begitu. Ini kisah nyata ketika ini di Timur Tengah ya, naik kapal laut, ada badai, akhirnya tenggelam, ikut tenggelam. Si suami istri udah tua, masih berpegangan. Lalu istrinya bilang, mengatakan sebelum berpisah dan menikah, istri bilang, Abi, membayar, ayah. Selama berumah tangga, apakah kau ridho dengan segala-galanya? Cek bapak, nggak ngomong gitu, ya orang tekel badai, orang tekel di laut ya ngomong gitu sampai berkali-kali. Akhirnya suami, saya ridho dengan istri kamu dengan segalanya, saya ridho. Terpisah dan ditemukan meninggal dunia, masuk surga karena suaminya ridho. Ibu, pas dapat ridho suami, terdiam. mau nasiun maut, minta ridho ke suami. Ya, bahkan sahabiah, ya, seorang perempuan sahabiahnya, ketika menyodorkan makanan dan sebagainya, dia selalu bawa pecut. Kalau tidak enak makan, dipecut. Saking ingin mendapatkan keriduan dari suami. Terlepas suami apapun, lihat istrinya Fir'aun, Asia. Fir'aun itu luar biasa, tapi hormat dia kepada Fir'aun. Suami ibu lain Fir'aun. Fir'aun tuh hormat. Ya. Masih sholat istri, suami ibu masih sholat. Saum, hormat dengan suami. Alhamdulillah, itu ya, Asia saja hormat. Ketika masalah dunia dan sebagainya, ketika Fir'aun kemudian dia menyuruh kepada ketidaktaatan kepada Allah, baru menolak. Tapi dia sebagai ibu rumah tangga taat kepada Fir'aun. Ibu suami ibu salah Fir'aun ya. Nah, hormat supaya kita mendapatkan keridhaan suami. Kalau suami sudah ridho, maka rumah tangganya pun akan baik. Kisah, Pak Ustadz, anak saya yang pertama nih bandel pisan. Lalu kiainya bilang, ada apa kamu selama berumah tangga? Rewel kali kamu, istirahat rewel. Akhirnya anaknya dia jadi rewel. Tapi pas kedua anaknya baik. Ya saya selama berumah tangga yang lahir kedua tuh aman-aman saja. Mempengaruhi anak tong rewel, kamu tadi beda maunya. Hari mampu. Nah, nanti ini jadi bagi bapak, ibu harus ridho.
Kalau saya ridho, suami ridho, ibu surga. Jadi mau kayak suami istrinya minta apapun belum ada, ibu ridhokan ya supaya bapak nanti ibu mendapatkan surga karena keridhoanku. Jadi ibu setiap minta gitu ya pak, cantik itu. Terakhir ya, kalau kata itu ini bagi keluarga tentu ku angkusakum wa ahlikum. Nah, kita jaga keluarga kita dari api neraka. Berarti siapa yang masih menjaganya? Kita, suami. Karena keridhaan istri ada di suami. Makanya di akad nikah nih bapak-bapak ketika nanti punya anak menikahkan itu akan ada bahasa yang tersirat. Saya nikahkan, itu bahasa bapaknya kan? Itu bahasa tersiratnya Pak. Saya serahkan surga dan neraka anak perempuan saya menjadi tanggung jawab kamu. Itu bahasa tersiratnya Pak. Lalu calonnya saya terima surga neraka anak bapak menjadi tanggung jawab saya. Makanya harus benar tuh memilihnya. Ya. Terakhir ini bahagia itu apa? Taat, tenang, ridho Allah, bahagia. Jadi kalau kita taat, tenang, bapak tidak meminjam pinjol, aman tuh, tenang tuh. Kenapa? Karena taat kepada Allah, nggak boleh itu ada riba dan sebagainya. Mau mudah-mudah. Setelah tenang, setelah taat, maka kita mendapatkan keridhaan Allah. Kalau sudah mendapatkan keridhaan Allah, bahagia. Kenapa? Karena surga. Kan surga Allah itu didapatkan karena keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi saya lagi. Yuk, intinya apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang membuat kita akan bahagia. Ibu taat selesai, bapak taat selesai kepada Allah dan Rasulnya, itu akan bahagia. Sholat subuh itu kan ketaatan kita kepada ibu, perempuan, kerudung, tutup auratnya, itu kan ketaatan, tenang. Ya, sopan malaling, bukan maling. Tenang ke. Itu ya, kalau maksiat gelisah. Ibu, bapak, kemudian maksiat, selingkuh, tenang tuh, gelisah. Bapak tidak sholat misalnya, gelisah. Kenapa? Karena maksiat. Jadi kuncinya itu, ketika maksiat, gelisah, Allah murka, sengsara. Tetapi sebaliknya ketika taat, tenang, ridho Allah, maka akan bahagia. Itu saja yang barangkali ya, cukup 1 jam. Gak usah panjang-panjang, walaupun panjang, karena sholat subuhnya juga sekarang mah jam 5, jadi jam 5:04 sudah selesai. Baik, itu saja. Sekiranya tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Bapak Ibu cukup? Enggak? Jadi tiisnya tuangin. Jadi Ibu terus nanti kalau ada yang bertanya dan sebagainya kita diskusi seperti biasa setelah sambil mencicipi hidangan yang telah disediakan oleh jamaah sekalian. Mari kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.